semua dalam keadaan baik, sehat. Tuhan selalu jaga dan lindungi kalian semua. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Mari semuanya, adik-adikku, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, dikala Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami boleh kembali menyaksikan dan ikut beribadah di rumah kami masing-masing melalui channel sekolah minggu kami. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang melawat kami di rumah kami masing-masing, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan, kita katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dia
Nah, jadi sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang selalu menolong dan menjaga kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Buat kesehatan, berkat, sukacita yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar adik-adik kami pada saat ini boleh siap dengan kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Kita hari ini akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Alkitabnya kita buka Alkitab kita dari Alkitab Yunus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah dapat semua adik-adik? Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati.
dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Yunus tadi? Dapat video singkatnya? Bagus bukan? Iya. Nabi Yunus adalah nabi yang dipilih Tuhan yang akan diutus ke kota Niniwe. Tetapi di sana Yunus telah melarikan diri. Kota Tarsis dia telah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan murka, memberikan badai besar di dalam lautan, di mana di dalam lautan itu kapal Yunus berlayar. Setelah Yunus terjun ke dalam lautan, badai berhenti. Ya, kita bisa ambil dari cerita singkat Yunus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, jangan lupa kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kita makanan, minuman, kesehatan setiap hari. Jadi adik-adik jangan lupa bersyukur ya. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Kita bisa melakukannya dalam hal-hal kecil seperti apa ya? Adik-adik tahu? Iya, seperti misalnya kita mau tidur, kita harus mengucap syukur dulu lewat doa kita. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah melindungi kita, sudah melindungi kami, memberikan makanan dan minuman. Begitu juga saat adik-adik mau makan ya, kita bersyukur untuk makanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, nah saat ini di dalam kondisi kita lockdown di rumah, adik-adik juga tetap harus bersyukur. Kita ambil positifnya, di mana situasi saat ini kita harus terus bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kesehatan kepada Tuhan, supaya kita selalu sehat. Kita berdoa untuk mama papa kita, supaya dalam pekerjaan dan usaha mama papa kita selalu Tuhan berkati. Ya adik-adik ya, juga adik-adik juga belajar di rumah, terus dia belajar, jangan kendor. Karena apa? Kalau adik-adik malas-malesan di rumah, nanti selanjutnya Tuhan akan marah. Kalau anak Tuhan jadi males, iya kan? Iya, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kita dapatkan hari ini, kita boleh bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur, selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan baik. Terima kasih. Shalom adik-adik. Sama berdoa untuk firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, melalui firman hari ini kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Walaupun gelombang cobaan terus datang kepada kami, tapi kami tetap bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebetulnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami lah, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan selalu mengampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Berkat yang akan disampaikan Bapak Pendeta dan Bapak terima kasih. Doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Telah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik sekalian, terimalah berkat Tuhan untuk menyertaimu, menguatkan, dan memberikan kekuatan bagimu hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai, menuntun adik-adikku sekalian dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.